Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Fauzi Aminullah, NIM U 2019-1133 akan menjelaskan tentang analisa semantik dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Semantik sendiri merupakan sebuah metode yang meneliti tentang makna-makna dan konsep-konsep yang terdapat pada kata di dalam Al-Quran dengan mempelajari langsung sejarah penggunaan kata tersebut, bagaimana perubahan maknanya dan pembentukan konsep yang terkandung di dalam kata tersebut. Semantik Al-Quran menggunakan pendekatan sosiolinguistik untuk mengungkapkan pembentukan konsep yang dikandung dalam sebuah kata di dalam Al-Quran. Metode ini diawali dengan penjelasan definisi kata, pengungkapan kesejarahan kata dari awal kata tersebut diucapkan oleh masyarakat Arab hingga digunakan dalam Al-Quran. Hubungan antara kata tersebut dengan kata yang lain di dalam ayat maupun surat atau yang lebih dikenal dengan munasabah, dan menjelaskan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya hingga membentuk sebuah pandangan dunia Al-Quran. Kemudian saya akan memberikan contoh analisa semantik dalam Al-Quran, yaitu tentang kata syaiton. Di sini yang saya ketahui, kata syaiton memiliki 3 makna yang berbeda. Yang pertama, yang mengganggu iman dan akidah. Kata syaiton bermakna mengganggu keimanan dan akidah manusia dalam 3 hal, yaitu mengarahkan manusia untuk menyembah kepada selain Allah, melemahkan keimanan manusia kepada Allah, dan merusak hakikat ibadah manusia kepada Allah. Makna ini dihasilkan dari hubungan kata syaitan dengan beberapa kosakata, di antaranya wa'ada, kafaro, dan zayana. Sebagai contoh, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Pada ayat pertama Allah menjelaskan bahwa setan membangkitkan angan-angan kosong dalam diri manusia. Dengan angan-angan itu setan memalingkan manusia dari ibadah dan mengingat Allah, yang pada akhirnya menuntun manusia pada kecintaan dunia dan melupakan akhirat. Kemudian yang kedua, Allah menepis anggapan orang-orang yang menganggap Nabi Sulaiman sebagai penyihir. Kata kafaro berrelasi dengan kata sihro, menunjukkan bahwa mereka yang berbuat sihir adalah kafir. Sedangkan Nabi Sulaiman tidaklah berbuat sihir, hingga tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Setan-setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan memalingkan manusia dari petunjuk Allah. Kemudian pada ayat ketiga Allah menceritakan tentang syaitan yang menghiasi amal perbuatan manusia. Ayat ini memiliki makna merusak hakikat ibadah manusia dengan cara memalingkan manusia dari kebenaran sehingga manusia memandang benar apa yang dilakukannya itu. Kemudian yang kedua yaitu kata syaitan yang bermakna memiliki yang mengganggu diri manusia. Mengganggu di sini bermakna bermakna 2 hal. Yang pertama mengganggu diri manusia, yang kedua mengganggu hubungan antar sesama manusia. Yang dimaksud dengan mengganggu diri manusia adalah mengganggu yang merusak di mana dampaknya diterima manusia secara langsung, seperti menjadikan manusia tertekan, merasa takut, lupa, dan seterusnya. Secara umum ayat yang mengandung makna ini dihasilkan dari hubungannya dengan kata nazago, maksud saya masha dan ansa, seperti pada surat Yusuf ayat 100, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad asana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum
وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, allazi ya'kulur riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabbatuhu syaitan minal mas zalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 63, qala araita idza awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hauta wa ma ansanihu illa syaitani an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kemudian yang ketiga yaitu kata syaitan yang memiliki makna yang menjadi prajurit Nabi Sulaiman. Kata syaitan di sini merujuk pada sosok yang menjadi prajurit Nabi Sulaiman. Hal ini merupakan pengecualian dari sekian banyak perbuatan yang dilakukan syaitan dalam penjelasan Al-Quran. Apabila dari dua kelompok ayat sebelumnya kata syaitan mengacu pada sisi rohani, pada kelompok ayat yang ketiga ini kata syaitan mengacu pada sisi materi atau nyata. Yang termaksud dalam kelompok ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang setan-setan yang menjadi prajurit Nabi Sulaiman, seperti ayat surat Al-Anbiya ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik wa kunna lahum hafizin. Kemudian yang kedua yaitu surat As-Sad ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim, wa syayatina kulla banna'i wa gawas. Dari penjelasan dua ayat di atas, kata syaitan memiliki peran yang sepintas baik, yaitu patuh pada perintah Nabi Sulaiman untuk membangun dan menyelam. Perbuatan ini sesungguhnya perbuatan yang terukur dan terindra. Maksudnya dari sekian banyak ayat yang menggunakan kosakata syaitan, hanya pada dua ayat ini sajalah dampak perbuatan syaitan berwujud materi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.